Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mursalin rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, dan masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam baca kitab Aunur Rauf fi Tajwid al-Huruf karya Syekh Al-Fadil Bilal bin Haidar Az-Zabruri hafizahullahu taala wa ra'ah. Dan alhamdulillah kita sudah masuk ke dalam jilid yang kedua atau juz yang kedua dari kitab ini. Ini pembahasan tentang tajwidul huruf. Tajwid dari setiap huruf. Ya, sebenarnya sebagai kesimpulan dari apa yang telah beliau jelaskan. Nah, sebelumnya beliau telah menjelaskan tentang makharijul huruf, kemudian sifatul huruf, tapi secara global, ditinjau dari makhraj dan sifat itu. Kalau di sini beliau akan kembali membahas sedikit menyinggung tentang apa yang telah berlalu, tapi dari sisi huruf per hurufnya. Kalau sebelumnya kan dari makhraj dan sifatnya. Kalau ini dari hurufnya. Nah, di setiap huruf nanti akan dibahas apa makhrajnya, kemudian apa sifatnya, digolongkan sebagai huruf apa. Kemudian beliau akan lengkapi dengan mulahadzat atau catatan-catatan kaki, menjadi pelengkap dan penyempurna dari pembahasan ini. Dan kemarin terakhir yang kita bahas tentang al-hamzah. Dan ada satu bait syair yang tidak sempat kita terjemahkan karena kemarin kami sendiri belum tahu tentang maknanya dan kemana sambungnya. Tapi setelah kami dengarkan sautiyah dari Syekh Hafizahullah, ini masih sambungan dari sebelumnya. Dari mulahadzat yang pertama. Yang pertama kata beliau kan, hendaknya seseorang talattuf, berlemah lembut dalam menyebutkan huruf hamzah. Maksudnya apa? Tidak disebutkan atau tidak dilafadzkan dengan berlebih-lebihan sampai seakan-akan melafadzkan huruf ain, bahkan kata beliau seperti seakan-akan orang yang memuntah. Atau tidak juga tahawun, bermudah-mudahan dalam mengucapkannya. Nah, di antara bentuknya kata beliau juga tidak menyebutkan hamzah seperti huruf yang ditasydid. Ini terkhusus bagi contoh apabila hamzah terletak di akhir. Oleh karenanya kata beliau di syairnya, fa idza hamazta faji bihi mutalattifan min ghairi ma buhrin wa ghairi tawanin. Ini untuk dua yang pertama. Kalau engkau membaca huruf hamzah, melafadzkannya, maka lafadzkanlah dengan talattuf, dengan lemah lembut, tanpa buhrin. Buhrin ini dia ibarat tentang berlebih-lebihan. Buhrin itu kalau bahasa Arabnya itu ngus-ngusan. Wallahu ta'ala alam, kata beliau sendiri dalam sautiyahnya, mungkin beliau inginkan berlebih-lebihan. Maksudnya jangan sampai berlebih-lebihan dalam membaca hamzah wa ghairi tawanin, dan jangan juga sebaliknya, jangan bermudah-mudahan sampai seperti menghilangkan hamzah dari suatu lafaz. Lanjutannya, au an tushaddida ba'da maddin hamzatan aini, dan jangan juga engkau membaca hamzah seperti hamzah yang ditasydid, terutama ketika hamzah itu datang setelah mad. Paham ini? Seperti pada contoh itu kan ada berapa? 4. Ulaika, ya ayyuha, haula. Di sini. Ini dia. Jangan kita baca hamzah seperti hamzah yang ditasydid. As-sama. Paham ini? Itu lanjutannya. Kemudian terakhir kemarin, Masya Allah, saya diingatkan oleh Al-Akh Abdurrahman Mubar, kata ismam di mulahadzah yang terakhir. Kata beliau, dan tidak boleh juga bagi seseorang mengismam hamzah. Kemarin saya sebutkan ismam itu membacanya dengan apa? Dengan mad. Kata mu'min dibaca mumin, itu khata, salah. Itu murni kesalahan dari saya. Yang benarnya ismam itu indhimamus syafatain. Bahasanya indhimam itu memonyongkan kedua bibir. Itu ismam pada saat penyebutan huruf. Dan ini memang ada, tapi pada saat menyebutkan huruf yang berharakat dhammah atau menyebutkan huruf waw, itu saja. Selain daripada itu tidak boleh indhimam ini, tidak boleh ismam. Sekarang
Kenapa beliau larang, tidak membolehkan ismam pada saat menyebut hamzah, khususnya kalau dia disukun? Karena ingat, indimam atau ismam itu sekali lagi itu hanya hak dan punyanya siapa? Waw dan domma. Selain daripada kedua ini, tidak ada ismam. Nah sekarang perhatikan kata mukmin. Dan ini kebanyakan terjadi pada saat hamzah sukun sebelumnya domma. Kata mukmin, hamzah disukun? Naam. Sebelumnya apa? Waw madmumah. Waw yang mim madmumah. Mim yang di domma. Nah, pasti pada saat kita menyebutkan mim, kita ismam. Naam, betul. Mu. Tapi ingat, setelah mim ada hamzah yang disukun. Sekarang sukun. Boleh tidak kita ismam pada saat sukun? Tidak boleh. Makanya wajib dikembalikan ismam baru disukun. Yuk minun. Paham ini? Yuk. Tidak boleh yuk. Tidak. Tapi dikembalikan. Yuk minun. Paham ini? Paham tidak? Paham? Antum? Kamu menghayal. Paham? Sobat bilang itu di sorof tuh. Tidak mungkin bersatu itu menghayal dengan paham. Tidak ada itu. Mendengar dengan menghayal. Baik, nah itu yang perlu ditambih di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk ke huruf setelahnya. Qala hafizahullah al-ha'u. Huruf berikutnya ada huruf ha. Ha yang diinginkan di sini ha tebal. Ya, di mana keluarnya? Kata beliau, makhrajuha aqsal halqi. Tempat keluarnya di tenggorokan paling bawah. Mantiqatul autaris sautiyah. Itu tepat pada pita suara. Paham ini? Kalau tempatnya digambar itu, ini mungkin di bawah jakun. Antum tahu jakun? Ada biji di lehernya antum itu, kayak biji salak itu. Di bawahnya itu. Di sini tempat pita suara. Al-autar sautiyah. Nah, ini sebagai kesimpulan saja. Wa illa sudah lewat semua ini tentang pembahasan makharij, sifat dan semisal dengannya. Kata beliau, sifatuha, adapun sifatnya al-hamsu war-rakhawatu wal-istifalu wal-infitah. Dan kalau kita perhatikan dari setiap sifat ini, setiap dari sifat ini adalah sifat lemah. Oleh karenanya, huruf ini, kata beliau, ratbatuha, kedudukannya dhaifah. Dia termasuk dari huruf-huruf yang lemah. Karena kalau kita perhatikan sifatnya, mulai dari hams, rokhawah, istifal, infitah, semuanya ini sifat lemah. Makanya dia tergolong dari huruf-huruf yang lemah. Baik. Bahkan disebutkan oleh para ulama, yang disebutkan juga oleh beliau dalam sotiyahnya, kata para ulama, huruf ha ini min adhaf al-huruf. Di antara huruf yang paling lemah. Dan sudah juga kita sebutkan kan sebelumnya, beliau sudah sebutkan kesimpulan tentang huruf-huruf yang lemah dan yang kuat dan mutawassit. Kemudian kata beliau laqabuha, laqabnya, gelarnya, kata beliau halqiyah. Dia digelari dengan huruf halqiyah. Kenapa? Nisbatan ila makhrajiha. Disandarkan kepada makhrajnya karena dia keluar dari al-halq. Makanya namanya huruf halqiyah. Mulahadhat, kata beliau, catatan kaki. Yang pertama, yambaghi lil qari'i ayyubayyin al-ha'a. Fakathiran ma takhfa 'inda talaffudhi hatta la takadu tusma'. Tambih yang pertama atau catatan kaki yang pertama, kata beliau, hendaknya seorang pembaca memperjelas bacaan haknya. Karena kebanyakan yang terjadi, hak ini disamarkan pada saat diucapkan. Sampai saking samarnya, kata beliau, la takadu tusma'. Kadang sampai seperti tidak terdengar ada ha. Seperti min amrih. Harusnya dibaca amrih. Dia baca min amri. Amri. Tidak ada haknya. Ini tidak boleh. Kayak kata beliau, yang bagi ayyubayyina. Hendaknya dia tabyin, dia perjelas haknya. Kemudian beliau menukilkan perkataan seorang penyair, wal ha'u takhfa fajlu
fi idhariha fi nahwi min hadin wa fi buhtani. Dan ha itu taib. Wal ha'u takhfa fajlu fi idhariha fi nahwi min hadin wa fi buhtan. Ha ini termasuk huruf yang lemah, maka nampakkanlah dia terutama pada contoh min had dan juga pada contoh buhtan. Paham ini? Harus jelas haknya. Yang kedua, fa idza takarrarat. Siapa ini failnya? Dhamir mustatir takdirnya hiya, kembali ke al-ha. Kalau ha berulang fi kalimatin au kalimataini, baik berulangnya pada satu kata yang sama atau berulangnya pada dua kata yang berbeda, kana bayanuha akad, maka harus lebih diperjelas lagi. Paham ini? Paham tidak? Kalau dalam keadaan dia sendiri saja, kita harus tabyin dia, perjelas dia, apalagi kalau dalam keadaan dia apa? Berdempetan, berulang, baik dalam satu kata atau dalam kata yang berbeda. Contoh finah jibahuhum. Paham ini? Sebentar kita baca contohnya satu persatu. Yulhihim. Nah, ini contoh ha yang berulang pada satu kata. Contoh yang lain, fihi huda wallahu huwal ghani. Syahidnya mana? Fihi. Ketemu dengan apa? Huda. Yang kedua syahidnya wallahu. Ketemu dengan apa? Huwa. Kata beliau id. Kenapa pada saat ha ini berulang kita harus lebih memperjelasnya? Id, karena yaksuru fi mithli hadza ikhtilasuha, karena banyak terjadi pada semisal contoh-contoh yang telah dibawakan terjadinya ikhtilas. Apa itu ikhtilas? Inqasu zamanil harfil mutaharrik amma jawarahu. Ikhtilas, inqas zamanil harfi, mengurangi zaman atau waktu bacaan suatu huruf al-mutaharrik yang berharokat, amma jawarahu, terhadap huruf yang datang setelahnya. Seperti jibahuhum, hum dihilangkan. Yulhim, yulhim. Paham ini? Seperti tidak ada hak yang kedua. Paham ini? Fihi huda, fihi huda. Paham ini? Nah, ini tidak boleh ikhtilas, makanya perlu diperjelas. Falida, oleh karena itu, yalzamu bayanuha, wajib untuk diperjelas. Bi tu'adatin duna ajalah, dengan cara membacanya dengan lambat, pelan-pelan. Duna ajalah, tidak terburu-buru. Wala tamtit, akan datang apa makna tamtit insyaallah taala. Kemudian beliau bawakan bait syair sebagai syahid dari apa yang beliau bawakan. Qala wajibahuhum wujuhuhum bayyin bila thiqalin tazidu bihi ala tibyani. Kata beliau, wajibahuhum, maksudnya lafaz jibahuhum dan juga lafaz wujuhuhum. Bayyin, perjelaslah tatkala engkau membaca keduanya, maksudnya haknya. Tapi ingat, bila thiqalin, tanpa memberatkan. Apa maksudnya? Beliau jelaskan setelahnya, dengan tazidu bihi alat tibyani, dengan engkau tambah dia. Paham ini? Tidak boleh ditekan juga sampai berlebihan. Taib. Paham tidak ini? Kita baca contohnya. Mulai dari minhad. Bismillah. Minhad. Minhad. Buhtan. Buhtan. Jibahuhum. Jibahuhum.
yulhihim fihi huda. Ini tadi. Jangan fihi huda. Perjelas. Fihi huda. Wallahu huwal ghani. Paham? ثم قال حفظه الله تعالى فإذا جاورت مفخما. Ini diantara tambih. Apabila ha bertetangga dengan huruf tebal. Maksudnya ada huruf tebal kemudian datang ha setelahnya ataupun sebelumnya. Kata beliau, lazima takhlisuha mimma jawaraha. Harus wajib kita bedakan dia. Siapa ha ini? Ya ha itu sendiri. Dengan apa yang berada setelah atau sebelumnya. Maksudnya apa tadi? Dengan huruf tebal. Wal hifadhu ala tarqiqiha. Dan perlu kita pastikan untuk menipiskannya. Apa maksudnya? Karena ha huruf tipis maka tidak boleh ditebalkan. Apalagi pada saat dia bertetangga dengan huruf tebal. Baik. Hanya saja nanti beliau akan tambih juga, walaupun kita tipiskan ha, jangan sampai kita juga mudah-mudahan di dalam menipiskannya sampai kita imalah dia. Kita baca contoh dulu. Wadzalika fi nahwi yushar dan juga yatahharun, bukan yushar bukan tapi ha. Nah, ini juga yatahha, bukan bukan tapi ha. Nah ini. Hanya saja tidak boleh juga terlalu bermudah-mudahan dalamnya sampai diimalahkan. Yushar bukan bukan paham ini? Nah, wala siyama fi lafzil jalalah, terlebih lagi pada lafaz jalalah Allah. Nah, ini harus lebih diterangkan tipisnya. Kita baca contohnya. Yushar. Nggak boleh hor, nggak boleh her. Paham ini? Yatahharun. Nah, sama ini kita ingatkan kembali tentang ismam tadi. Perhatikan yatahharun. Ini ismam tidak? Ismam kan ada waw yang disukun, tapi ingat setelahnya nun sukun karena waqaf. Wajib dikembalikan bibir ta itu yang moncong tadi. Yatahharun. Paham ini? Coba. Bismillah. Yatahharun. Ayo. Masya Allah. Terakhir. Allah. Ingat, di sini bukan haknya saja dikasih tipis, a-nya juga. Jangan antum baca ha tapi a-nya tebal. Allah. La. Kata beliau, Masya Allah, faedah. Saya dengarkan dari sautia beliau dan juga sempat kami ambil langsung dari beliau. Beliau tambih dalam huruf-huruf tipis itu, ya kan? Khususnya yang di fathah. Itu cara menyebutkannya dengan membuka lisan secara sempurna. Sampai seperti apa? Orang yang tersenyum. Paham ini? Yusha. Ha. Yatatoha. Ha. Paham ini? Ini faedah langsung dari guru ini. Susah didapat di buku-buku. Paham ini? Ini dari faedah dari beliau. Sekali lagi. Allah. Patak bangka Nabilah. Bikin kaget-kaget saja. Baik, paham ini? Mafhum insyaallah? Naam, lanjut. Qala hafizahullah wal yahdhar
minal mubalaghati fi tarqiqiha. Dan hati-hati juga. Jangan sampai seorang qari juga mubalaghah, berlebih-lebihan dalam menipiskannya. Siapa nya di sini? Ha. Duna inqala hatta takhruja ka'annaha mumalatun, sampai dia keluar, dia terlafadzkan seperti huruf yang diimalahkan. Apa itu imalah? Mencondongkan harokat dari fathah ke e, a ke e. Contoh fi nahwu wa duhaha, ha, bukan ha. Paham ini? Afwan ya, belajar tajwid memang harus jelas. Tidak bisa kita wa duhaha. Tidak bisa. Harus jelas supaya keluar huruf itu tepat di makhrajnya. Paham ini? Nah, kita baca contohnya. Wa duhaha. Wa duhaha. Paham ini? Wa duhaha. Wa duhaha. Tidak boleh wa duhaha. Paham ini? Ini keliru. Kemudian kata beliau, mafhum? Mafhum insyaallah? Nuwasil? Insyaallah. Thumma qala hafizahullah fa idza sakanat, kalau dia sukun, siapa? Ha, lazima bayanuha duna inqasi zamani rakhawatiha. Kalau dia sukun, maka wajib diperjelas itu ha, tanpa mengurangi waktunya atau zamannya. Zaman apanya? Zaman sifat rokhawahnya sudah berlalu. Ha ini adalah salah satu huruf yang bersifat rokhawah. Pertanyaan lawan dari syiddah. Apa itu? Huruf yang apabila dia disebutkan akan mengeluarkan apa? Udara. Dikarenakan apa? Adanya celah dalam makhrajnya. Ya, terutama pada saat dia sukun. Bah, min ahli, min ahli. Nah, ini lebih. Paham ini? Jangan langsung min ahli. La. Berikan dia waktu rokhawahnya yang merupakan haknya. Paham ini? Contoh. Fi nahwu, pada contoh Zahrah. Coba. Zahrah. Sekali lagi. Zahrah. Zahrah. Mumtaz. Yastahzi. Yastahzi. Ahda. Ahda. Nah, jadi memang ada sedikit jeda. Jeda inilah yang namanya rokhawah. Wa kadza, itu juga. Dan demikian juga. Apa maksudnya? Wajib juga diperjelas ha in tatarrafat wa wuqifa 'alaiha, kalau dia berada di ujung dan wakaf di atasnya. Kita berhenti di atas ha itu fi nahwu pada contoh min. Coba. Min. Jadi jangan langsung min. Bukan ya? Ini ha, ada sifat rokhawahnya. Dan sifat itu harus diberikan haknya. Paham ini? Sekali lagi. Min. Fakathirun man yud'ifuha fala takadu tusma'. Kenapa harus diperjelas? Apalagi kalau dia berada di ujung dan kita wakaf di atasnya. Karena banyak yang terjadi dari para qurra, orang-orang yang membaca, mereka melemahkannya sampai seperti tidak didengar ada hak di dalamnya. Seperti tadi, min, tidak ada hak. Paham ini? Karena terlalu dia lemahkan, terlalu bermudah-mudahan dalam menipiskannya. Apa maksudnya terlalu bermudah-mudahan di dalam memperjelasnya? Makanya dia diperjelas, tapi tidak boleh juga apa? Sampai menghilangkannya. Baik. Mafhum insyaallah? Lanjut. Tsumma qala hafizahullah wal yuhdhar min qalqalatiha. Masyaallah. Di antara yang perlu diperhatikan juga, kita harus hati-hati jangan sampai kita qalqalah fi nahwu pada contoh dhahrih. Coba dhahrih. Tidak boleh dibaca dhahrih.
la. Paham ini? Nah, dan disebutkan ini terjadi kebanyakannya karena apa? Kita tidak memberikan haknya, yaitu tadi sifat rokhawahnya. Andaikan kita berikan sifat rokhawahnya, tidak akan ada qalqalah. Coba sekali lagi, zahri. Karena kita berikan. Coba tidak, terpantul. Zahri. Pasti zahir. Pasti jadi zahir. Paham ini? Nah, itu perlu diperhatikan. Sama qala hafizahullah wal yajtani bil qari'u ismamaha dhamma. Nah, ini sama. Dan memang sebenarnya kaidah ismam ini itu tadi kaidah umum. Ismam yaitu memonyongkan bibir, kedua bibir, indimamus syafatain. Pada saat menyebutkan huruf. Ini hanya terjadi pada apa? Dua hal saja. Pada waw, baik itu pada saat dia berharokat atau dia disukun sebelumnya dhammah, atau pada huruf yang berharokat dham. Selain daripada itu, boleh ismam? Tidak boleh. Maka kaidah ismam ini umum. Setiap huruf kita akan dapat. Ya, sebagaimana kita dapat di hamzah tadi, di ha sama juga. Kalau ha dia di apalagi namanya di dhammah sebelumnya, maka hati-hati kata beliau, hendaknya seorang qari jangan sampai dia ismam. Finahu contohnya ya nuhuh. Ini syahidnya di sini. Ya nuhuh bilqa. Paham ini? Nuhuh. Ditarik. Kenapa bisa? Karena ha sukun. Walaupun sebelumnya dhammah, tapi karena setelah dhammah itu ada sukun dan hak ismam itu hanya pada dhammah, maka pada saat kita masuk ke huruf yang disukun wajib dikembalikan. Baca contohnya ya nuhuh bilqa. Ya nuhuh bilqa. Ya nuhuh bilqa. Ya nuhuh bilqa. Muhtad. Sekali lagi muhtad. Mafhum? Alhamdulillah. Tsumma qala hafizahullah wa mimma yanbaghi bayanuhu. Dan di antara yang perlu dijelaskan atau di antara yang perlu diperjelas dari bacaan ha, injawaratil ha'u harfan halqiyya. Kalau ha terletak bertetangga bersampingan dengan huruf-huruf tenggorokan berapa ini? 6. Finahu pada contoh wasabbihu laila. Langsung wasabbihu laila. Perhatikan juga ha dan ha ini sama-sama sifatnya apa? Ha, rohowa. Maka perhatikan baik-baik. Fasabbihu laila. Fasabbihu laila. Mumtaz. Bimuzahzihihi. Masya Allah, luar biasa ini contoh ini. Sekali lagi kita sukun akhirnya. Bimuzahzihihi. Paham ini? Ingat rokhawahnya ini. Habis nafas ini. Karena semua huruf-huruf yang pakai nafas. Kata beliau waqfan wa wasla. Ternyata tanbih ini bukan hanya pada saat dia waqaf saja, tapi juga pada saat dia wasal. Contoh, wa fi ahda al-ihn. Masya Allah, mafhum? Al-akhir, qala hafidhahullah, yang terakhir, kata beliau, wa hakadha aidan. Dan demikian pula, apa maksudnya? Yang bagi bayanuhu. Hendaknya kita perjelas juga huruf ha ini ketika inda taharrukiha, pada saat dia sendiri yang berharokat. Fi nahu pada contoh, langsung baca sama-sama.
Fabayi'hun. Wallahu alim. Wa ma qadarullaha haqqa qadarihi. Wa ma qadarullaha haqqa qadarihi. Ingat, qadarihi. Kasih tuh waktu, zaman untuk apa? Sifat rokhawahnya. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Fasubhanallahi hina tumsun. Ini hi. Paham ini? Sekali lagi. Fasubhanallahi hina tumsun. Ingat, tumsun, tarik. Sekali lagi, tumsun. Dua-duanya ya ditarik ya, karena tum ini tak dhamma. Setelahnya apa? Mim sukun. Ismam harus ditarik karena ada sukun. Tum, tarik. Tum. Sun juga seperti itu. Memang ada waw sukun sebelumnya dhamma. Ismam. Tapi setelahnya ada nun yang disukun karena waqaf. Wajib tarik. Sekali lagi. Tum sun. Mumtaz. Terakhir, walillahi ghaib. Tidak nasuka kamu mungkin ini. Bunyi. Nah, sekali lagi. Walillahi ghaib. Terakhir kata beliau amsilah, contoh. Masya Allah. Beliau sebagaimana huruf-huruf sebelumnya, beliau bawakan contoh. Lengkap dengan setiap keadaannya. Keadaan dia disukun, lengkap dengan 3 harokat sebelumnya. Sukun sebelumnya fathah, sukun sebelumnya kasrah, dan sukun sebelumnya dhammah. Begitu pula keadaan yang kedua, keadaan dia berharokat. Ini juga ada 3. Dengan 3 harokat semuanya. Dia berharokat fathah, kasrah, dan dhammah. Dan juga dalam keadaan dia dibaca panjang. Ya, dengan 3 huruf mad seluruhnya. Ya, ha setelahnya alif, tentunya dia fathah. Ha setelahnya ya, tentunya dia kasrah. Dan ha setelahnya waw, tentunya dia dhammah. Berapa keadaan semuanya? 9. Dan semuanya beliau bawakan contohnya. Kita baca. Ahda. Ihdina. Buhtana. Hada. Yahiddi. Huma. Harun. Ingat, run. Harun.
Him. Hu. Huda. Insyaallah, tabarakallah. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Besok insyaallah kita ambil ain sekaligus ha. Karena ini kan satu makhraj. Insyaallah kita cukup waktu insyaallah. Baik, sampai di sini insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. ويؤتينا العافية والسلامة إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين.